Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Berry. Kali ini aku akan unboxing kartu grafis dari Asus GeForce GTX 1050 Ti OC Edition ya guys ya. Jadi ini untuk penampakan spesifikasinya seperti ini. Mantap jiwa. Kemudian ini untuk tampilan boxnya di bagian belakang ya guys ya. Ada beberapa award yang udah didapetin kartu grafis ini Asus Expedition ya. Kita langsung buka aja. Oke. Jadi kelengkapannya di sini ada kartu garansi dari Astrindo yang sudah berakhir di 2020 ya, bulan Oktober. Oke, kemudian ada DVD bawaannya, GPU tweak ya isinya untuk setting dari kartu grafisnya. Kemudian ada kitab atau buku manualnya seperti itu. Kemudian ini kartu grafis sudah aku kelarin dari static back, anti static back ya, dan kita akan preview sedikit untuk kartu grafisnya. Kita buka ya. Jadi ini untuk seri GTX 1050 Ti dual fan ya. Kita lihat di sini unitnya benar-benar kinyis-kinyis guys, kinclong bening guys. Untuk seri GTX 1050 Ti dual fan, kipasnya ini auto fan control, bus interface 3.0. Jadi kipas ini bakal muter saat dibutuhin aja. Di bagian atas tanpa pin power ya guys ya. Sudah high quality komponen tentunya. Untuk kartu grafisnya benar-benar bersih. Kemudian ini bagian egg house pembuangannya. Mantap jiwa desainnya. Kemudian di bagian part displaynya ya, standarisasi dari 1050 Ti, ada DisplayPort HDMI dan DVI port, dan platnya juga masih kinyis-kinyis. Kemudian untuk di plat fiber di bagian belakangnya juga masih sangat bening ya, ada segel resmi dari pabrikannya masih utuh. Kemudian ini spesifikasinya OC Edition ya, dengan logo dari Asus Indonesia seperti itu guys. Oke. Jadi kita akan langsung meluncur ke PC dan kita tes kartu grafisnya. Let's go. Sebentar, teman-teman. Oke. Kipas muter dua-duanya aman. Insya Allah aman. Ini aku pakai DisplayPort ya. Kita lihat untuk monitornya. Di bagian bawah tuh nyala putih, artinya ada respon dan display udah tampil ya. Ini aku tes 7 Juni jam setengah 1 siang ya. 7 Juni. Oke, kita akan buka dulu aplikasi-aplikasi pendukungnya. Ada GPU Z, kemudian di sini kita reload yang namanya MSI Afterburner buat nampilin display. Dan kita intip dulu untuk suhu awalannya di sini, posisi kartu grafis di 34 derajat Celcius, saat ini idle di 38 derajat Celcius karena dia mengadopsi teknologi 0 RPM atau 0 dB fan control ya. Kipasnya itu akan stay idle saat suhunya itu belum menyentuh 60 derajat Celcius. Sebenarnya ini bisa dirubah di Asus Tweak ya, kalau teman-teman ingin always on juga bisa. Saya lebih senang always on sih. Oke, kita tunggu sambil kita intip spesifikasi kartu grafisnya. Di sini kita intip Asus Expedition GTX 1050 Ti OC ya, GP107 untuk serinya. Kemudian subvendor dari Asus, render texture mapping cocok, berjalan di 16 kali 3.0. Tentunya ini semua udah paham semua ya. TDP 75 watt nih untuk seri 1050 Ti. Kemudian dia tanpa memerlukan pin port tambahan ya. Sudah ada encoder generasi 6, decoder generasi 3. Seperti itu, mantap. Oke, kita akan jalanin benchmark untuk kartu grafis ini. Ini tanpa pin power, jadi dia currentnya di 37 watt. Kita akan jalanin Firestrak di 1080 pixel ya. Kita langsung running sambil aku pakai buat record ya. Ini GPU fan-nya 0% guys, mantap. Kipasnya 0 RPM. Nanti kita akan lihat saat dia benchmark full load itu akan mulai berputar tuh di berapa derajat Celcius. Kalau Asus tuh biasanya di 60 derajat Celcius. Range 55 sampai 60 derajat Celcius seperti itu. Karena saat dinyalakan kipas muter, saat masuk sistem kipas idle, seperti itu sistem kerjanya. 3D Mark Firestrak Graphic Test 1. Oke, 32 fps di 52 derajat Celcius. Langsam ya, perlahan, load di 99%. Berapa frame untuk seri Asus Expedition overclock ya, seri overclock ini pun tetap saya jalankan default, tidak pernah overclock ataupun setting apa-apa aneh-aneh. Setting default
999 ya, anggap aja tepat di 1000 frame ya. Untuk seri 1050 Ti dia memang harus berada di range segitu ya untuk tes grafik tes 1. Lanjut grafik tes 2, 3D Mark Firestrike grafik tes 2. fps, 99% load. Kipas sudah muter tentunya ya. Mantap. Mantul jewel 35, 34. FPS-nya ya. Mulus guys. Nice. Dan perlu diketahui ini sambil aku pakai untuk recording guys, menjalankan benchmark sambil recording menggunakan kartu grafis itu juga. Oke, ini basic test, tentunya prosesor yang akan di boosting di 80%-an. Kartu grafis cenderung ide di 8%, 7% performance ya. Suhunya berangsur turun ke 53 derajat Celcius saat ini, dimana untuk suhu tertingginya di 64 derajat Celcius ya. Mantap. 3D Mark Firestrike Combine Test terakhir seri 1050 Ti. Sambil recording ini dia bisa dapat 13 fps. Jadi ini sambil aku tes untuk encodernya tentunya guys. 12 fps, saat putar balik 13 fps. Nice, 13 ya. Jadi ada toleransi penurunan fps itu di 1 fps ya untuk combine test ini. Combine test ini karena tes paling berat di 3D Mark Firestrike. Seperti itu. Bisa dilihat di sini untuk skornya sambil loading ya. Untuk GPU powernya di 36 watt, maksimal 71 watt sesuai yang tertera di website. Untuk GPU fan-nya muter maksimalnya 17% ya kartu grafis ini untuk mengakomodir pendinginannya, dan dia cenderung jalan di 0 rpm kalau suhunya di bawah 60. Kemudian untuk skornya di 6850, grafik skor, fisik skor, combine skor masih masuk di range oke kartu grafisnya. Kemudian untuk kestabilan GPU clock dan memory clock juga mantap ya. Di kalau kita lihat di sini di 1700 atau 1800 MHz, memory clocknya juga di 1752an MHz, T1 achieve 59 watt, T2 di 63 derajat maksudnya ya, 64 derajat Celcius, T1 di 59 derajat, dan tes terakhir di 65 derajat Celcius, dan saat ini berangsur turun mencapai 53 derajat Celcius dalam kondisi kipas 0 rpm dan muter lagi, ide lagi, muter lagi, ide lagi, menyesuaikan dengan kebutuhan ya guys ya. Seperti itu. Jadi overall untuk Asus Expedition GTX 1050 Ti ini memiliki performa yang irit ya tentunya. Kemudian dia sistem pendinginannya bisa kita atur sesuai dengan selera kita, mau always on atau idle aja saat nggak perlu juga bisa. Dan performanya juga mantap guys. Untuk proses pendinginnya dia bisa mengakomodir pendinginan dengan baik. Oke, untuk tesnya kurang lebih seperti ini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like di video ini. Ketemu lagi di tes berikutnya. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.